Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Salam. Oke, ya. Suatu hal yang sangat luar biasa ya. Pagi ini kita bersukacita, suasana Natal ya. Kita merasakan damai Natal bersama keluarga kita ya. Bersama sidang jemaat ya. Kita semua sangat-sangat bersukacita ya. Selamat pagi, mari kita beribadah Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang virtual, yang ada di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan ya. Mempersiapkan diri untuk menyembah nama Tuhan, mempersiapkan diri untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan melalui ibadah pagi ini. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari pergunakan waktu ini secara pribadi untuk memuji Dia. Untuk menyembah Sang Raja kita. Memuliakan Allah yang Maha Tinggi. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya. Dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Hai, mari berhimpun. Nyanyian pujian nomor 55. Kita akan nyanyikan nyanyian ini dengan segenap hati kita. Mari kita memuji Dia. Mari kita menyembah Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari
Ada di surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Engkau. Engkau telah rela lahir ke dunia ini. Engkau telah memulai karyamu yang besar untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Saat ini ya Tuhan kami ingin beribadah, kami ingin memuji mengagungkan nama Engkau ya Allahku. Kami mohon kiranya Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami sehingga kami dapat memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau, kami dapat menerima setiap berkat yang Tuhan telah sediakan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Nyanyian pujian nomor 59, Hai dunia bersukacitalah. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan bukit padang, gunung lembah. Gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Baik, yang ketiga sambil bertepuk tangan. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Berikannya timpahlah, gentarlah kuasa Kau, gentarlah kuasa Kau, gentarlah kuasa Kau. Kini bertahta Al-Masih dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, 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 mari sembah Dia. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersukacita? Puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefanus Ngatimin. Nyanyian pujian, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kita akan nyanyikan nyanyian ini untuk mempersiapkan diri kita. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
rusa merindukan seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai aku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Pengharapanku, sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Kami merindukannya dengan segala keberadaan hidup kami. Berkenan Tuhan berbicara, berfirman, bersabda kepada setiap kami, siapapun kami. Baik yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini maupun yang berada di ruang Zoom, di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Puaskan dan kenyangkanlah kami dengan firman-Mu. Ajari kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu menjadi tanah yang baik, agar benih firman-Mu itu mengakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Bukan saja kami dengar, tetapi kami lakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan ucapan syukur kami menyambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hampir tidak lama lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021. Tuhan telah sedang dan melatih kehidupan kita melalui berbagai kondisi, berbagai keadaan kita, keadaan sekitar kita, bahkan bangsa, bahkan lebih luas lagi adalah dunia dengan pandemi COVID-19. Omikron katanya sudah ada di Indonesia. Itu berarti menuntut kita tetap waspada, menuntut kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Dan seperti anjuran dari Kementerian Agama dan pemerintah, Bapak Ibu Saudara, bahwa
gereja termasuk lembaga-lembaga atau perkantoran-perkantoran yang lain mendaftar akses peduli lindungi. Dan tim prokes kita, Karen baru saja memberitahu kepada kita ketika sudah diajukan, kita sudah disetujui untuk menggunakan, menerapkan peduli lindungi di gereja kita. Dan karena itu nanti Bapak Ibu Saudara, setiap yang hadir akan menggunakan barcode mulai minggu depan, minggu depan, dan juga diberitahukan mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang belum vaksin, maka tidak bisa masuk ke ruangan gedung gereja ini. Jadi dimohon Bapak Ibu Saudara yang belum vaksin, karena ini kepentingan bersama, kepentingan Bapak Ibu Saudara untuk segera vaksin. Selasa besok di sekolah kita akan dilaksanakan vaksin untuk usia 4 sampai berapa? Oh, usia 6 tahun. 6 tahun. Jadi 6 sampai 11. Ya, 6 sampai 11. Jadi kesempatan baik untuk para siswa kita mengikuti vaksin, dan sekali lagi mohon Bapak Ibu Saudara yang belum vaksin berjuang, berusaha untuk vaksin, karena itu demi menjaga kesehatan kita dan juga kebersamaan kita. Jadi minggu depan itu sudah tim prokes gereja kita sudah menerapkan pakai barcode, ya pakai barcode. Jadi selain mendaftar di link, tentu Bapak Ibu Saudara dengan salah satu syarat itu sudah vaksin, ya sudah vaksin, gitu. Nah kemudian ada beberapa yang lain yang perlu ingin saya sampaikan minggu ini Bapak Ibu Saudara, tanggal 24 hari Jumat, ya hari Jumat malam kita ada kegiatan malam Natal, full melalui akses ruang Zoom. Jadi gereja tidak dibuka, tanggal 24 malam jam 7 malam, ya jam 7 malam itu menggunakan akses ruang Zoom. Jadi nanti akan dibagikan lewat grup dan juga japri kepada beberapa yang belum masuk grup kita, grup jemaat. Lalu pagi harinya tanggal 25 akan ada ibadah Natal. Ya, akan ada ibadah Natal jam 7 pagi. Itu juga full lewat akses ruang Zoom. Ya, jam 7 pagi tanggal 25 hari Sabtu. Sedang sore harinya seperti ini dibagi dua. Ada yang ada di ruang gedung gereja, tetapi juga ada di ruang Zoom. Hanya memang terbatas. Saya mendengar untuk panitia dan pelayan Tuhan sudah mendekati angka 60-an, ya 60-an. Jadi sangat-sangat terbatas bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di ruang gedung gereja ini, ya di ruang gedung gereja ini. Jadi nanti tetap akan dibagikan link, tetapi apa ya istilahnya, cepet-cepetan untuk mengisi, supaya bisa hadir di ruang Zoom ini. Kita akan mulai tepat waktu jam 5 sore, jadi jangan terlambat. Ya, jadi yang di ruang Zoom karena mikir di rumah masing-masing nggak apa-apalah mandinya lambat-lambat gitu ya. Jadi jangan, karena ini mengalir, karena itu sebelum jam 5 sudah dibuka linknya dan Bapak Ibu Saudara bisa segera mengakses sehingga tidak terlambat. Ya, tidak mengikuti dari awal itu rugi sesungguhnya, karena ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Jadi itu yang saya sampaikan, mohon didoakan dan kita semua dapat beribadah dalam rangkaian kegiatan Natal. Kita juga berdoa untuk keamanan nasional, supaya Tuhan memberkati aparat keamanan dengan kesehatan dan hikmat, kewaspadaan, sehingga dapat menjaga keamanan nasional, sementara umat Kristen menyelenggarakan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru seluruh masyarakat Indonesia. Pagi ini kembali ada 3 pasang
pasangan suami istri yang menyerahkan anak mereka untuk didoakan, ya, untuk didoakan kepada Tuhan, Sang Pemberi, ya, Sang Pemberi anak, ya. Jadi minggu depan rupanya ada juga yang menyusul, ya, ada juga yang menyusul. Minggu depan tanggal 26 itu juga masih ada penyerahan anak dari, saya mendengar 2 atau 3 lagi, ya. Kalau ada lagi nanti tahun depan, ya, tinggal beberapa hari. Tunggu, ya, sabar. Ya. Oh ya, berkat, gitu, ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya memberi judul khotbah keluarga yang dikasihi oleh Allah dan sesama. Keluarga yang dikasihi oleh Allah dan sesama. Teks bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 52. Tetapi saya akan membaca mulai ayat 41. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan judul perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya, kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka, yaitu Yusuf dan Maria, ke Yerusalem sambil terus mencari dia, yaitu mencari Yesus anaknya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52 Bapak Ibu Saudara, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu itu ketika Yesus telah berumur 12 tahun, sebagaimana diceritakan, diberitahukan kedua orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria bersama-sama dengan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saya ingin mengajak kepada kita semua Bapak Ibu Saudara memperhatikan, menyimak dan memberikan perenungan bagi kehidupan kita masing-masing. Saya ingin mengajak kita belajar dari
orang tua ini, yaitu Yusuf dan Maria. Sampai pada akhirnya kita diberitahu di dalam ayat yang ke-52 tadi, dan Yesus makin bertambah besar dan tambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan, saya menyimak, dan saya meyakini bahwa Yusuf dan Maria memiliki peran yang besar sebagai orang tua. Walaupun secara ilahi kita tahu benar bahwa Yesus ini adalah Allah. Tetapi ketika Yesus berada dalam asuhan Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya, ayat ini memberitahukan betapa besar peran daripada mereka berdua sebagai orang tua. Dan karena itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara, dalam nuansa Natal, kita belajar dari orang tua ini, yaitu Yusuf dan Maria. Kalau Bapak Ibu membaca dari Matius pasal 1, kemudian pasal 2, kemudian disambung dengan Injil Lukas, kita memang diberitahu bagaimana Allah begitu mengaruniakan kasih karunia ya kepada Maria dan Yusuf. Sebagai bukti bahwa Allah memang benar-benar mengasihi mereka sebelum mereka menjadi suami istri, sudah tunangan. Bahkan saya meyakini sebelumnya, sebelum mereka bertunangan, saya walaupun tidak diceritakan di dalam Alkitab ini, saya membayangkan betapa Yusuf seorang pemuda yang dikasihi Tuhan. Saya membayangkan Maria sebagai seorang pemudi dikasihi Tuhan sedemikian luar biasa. Sampai pada akhirnya ketika mereka sepakat untuk tunangan, Allah mengaruniakan sesuatu yang luar biasa kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Sampai mereka sah menjadi suami istri. Ketika anak yang dikandung oleh siapa? Maria. Tanpa persetubuhan, yang dikandung oleh Roh Kudus membuktikan bahwa Allah mengasihi keluarga ini. Bahkan ayat 52 dari Injil Lukas pasal 2, Yesus dikasihi oleh Allah dan sesama. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, baik orang tua maupun anak-anak. Tentu anak-anak yang masih kecil hanya sebatas bisa mendengar suara saya, tapi mungkin juga sudah tahu apa yang saya sampaikan. Ya, seperti anaknya Pak Muji ini lihat saya terus tadi. Ya, jadi memperhatikan. Bahkan ada orang tua, ada kaum rohaniwan yang mengajarkan kalau seorang ibu sedang mengandung, silakan dilus-lus perutnya itu lalu sambil menyanyi lagu rohani. Anak mendengar, anak kita mendengar. Ya, sentuhan-sentuhan rohani gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sebagai orang tua seperti saya, lalu anak-anak sebagai anak, bagaimana kita menjadi keluarga yang dikasihi oleh Allah dan sesama dengan meneladani Yusuf dan Maria serta Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan dua hal saja. Bagaimana keluarga ini dikasihi oleh Allah dan sesama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, keluarga ini rupanya senantiasa memelihara kehidupan beribadahnya dengan baik. Ya. Keluarga ini rupanya senantiasa memelihara kehidupan beribadahnya dengan baik. Jangan salah berpikir Bapak Ibu Saudara ketika ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa setahun sekali Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jangan berpikir seperti kebanyakan orang di luar sana. Ada orang yang menyebut orang Kristen sebagai kristal, rasanya sedih.
Kalau kita disebut sebagai orang Kristen kristal, orang Kristen Natal, rasanya sedih. Bukan, mereka bukan seperti dibayangkan atau dikatakan oleh orang luar di sana. Atau Alkitab ini memberitahukan setahun sekali mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari-hari mereka, pasangan suami istri ini, keluarga ini senantiasa memanjatkan dan memelihara ibadah mereka kepada Tuhan. Mereka tetap memelihara ibadahnya kepada Tuhan dengan baik. Ya, walaupun tidak dicatat di sini, kita diberitahu bahwa Yusuf adalah seorang yang saleh, Matius pasal 1. Kata saleh itu adalah berarti dia seorang yang takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Kata saleh adalah seorang yang takut akan Tuhan dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Waktu itu belum ada COVID-19 memang. Belum ada, enggak tahu juga sih. Karena di Alkitab tidak dicatat. Ya, COVID-19 rupanya membuat kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Sampai beribadah pun harus pakai peduli lindungi. Ke mall sekarang juga begitu ya. Tidak sembarangan, tapi puji Tuhan anak-anak sudah akan divaksin dan sudah ada yang divaksin. Jadi anak-anak bisa juga beribadah kepada Tuhan ke gereja. Memang bisa beribadah di rumah. Seperti teman-teman kita, seperti Bapak Ibu Saudara ketika gereja ini menutup kegiatan secara tatap muka. Semua pakai Zoom. Tetapi itu wujud kita memelihara dengan baik ibadah kita kepada Tuhan. Keluarga ini demikian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya dan Ibu Bapak Saudara menjadi keluarga yang dikasih oleh Allah. Kalau kita ini tidak dengan baik memelihara ibadah kita kepadanya. Karena Allah menghendaki supaya kita setia beribadah. Dan kalau kita mengerjakan berarti itu menyukakan Allah dan Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya keluarga Yusuf memelihara kehidupan ibadahnya dengan baik. Dari mana bukti itu? Selain tadi kata saleh yang dikatakan oleh Alkitab, ya oleh Alkitab, Maria sendiri mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Lalu Yesus dikatakan di situ semakin bertambah besar, tetapi juga bertambah hikmatnya, dikasih oleh Allah. Itu bukti bahwa Yesus juga memelihara kehidupan ibadahnya kepada Allah dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak kalau melihat orang tua kalian tidak memelihara ibadah dengan baik, beri masukan aja, Ma, Pa, ayo kita beribadah. Orang tua memang demikian. Ya. Gitu. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi keluarga yang dikasih oleh Allah dan sesama. Mari kita memelihara kehidupan ibadah kita kepada Allah dengan baik. Ya, mari memelihara kehidupan ibadah kita dengan baik. Kita semua terus berdoa Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memenuhi ruangan gedung gereja ini kembali kita beribadah bersama-sama, tetapi bukan berarti menjadi penghalang. Karena sekarang ini luar biasa Tuhan tuh, ini kehebatan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Tuhan kan tahu jauh sebelumnya, kalau kita kan nggak tahu, hari esok bahkan sore nanti, 1 jam kemudian kita nggak pernah tahu. Tetapi Allah kita, Tuhan kita yang sempurna tahu jauh sebelumnya. Betul ya? Saudara meyakini itu? Bahwa Allah tahu sebelum segala sesuatunya. Ya. Sehingga akan terjadi pandemi dan aplikasi Zoom itu ada coba. Sehingga kita bisa mengakses itu. Ya, sudah disiapkan akses Zoom, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalaupun tidak bisa beribadah bersama-sama tatap muka, tetap pelihara ibadahmu di rumah. Ya, tetap pelihara ibadahmu di rumah. Pakai Zoom. Malah enak sekali kok juga kok, nikmat ya, gitu.
tetap bisa menyapa satu dengan yang lain. Jadi memang itulah. Jadi bukan berarti lalu kita putus. Ya, kita nggak beribadah kepada Tuhan oleh karena terbatas tatap mukanya dan lain sebagainya. Mari kita komitmen bersama anggota keluarga kita senantiasa memelihara ibadah kita kepada Allah dengan baik, ya dengan baik. Gitu. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, rupanya keluarga ini menunjukkan, Yusuf dan Maria menunjukkan sebagai orang tua yang senantiasa memiliki perhatian penuh kepada anaknya. Perikop kita, ayat-ayat firman Tuhan memberitahukan kepada kita, rupanya Yusuf dan Maria sebagai orang tua memiliki perhatian yang penuh, senantiasa memiliki perhatian yang penuh kepada anaknya, yaitu Yesus. Tadi sudah kita baca bersama-sama bahwa mereka bertiga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Lalu mereka kembali ke Nazaret. Tetapi di tengah perjalanan firman Tuhan memberitahu kepada kita, Yesus tidak bersama dengan kedua orang tuanya. Yesus tidak bersama dengan kedua orang tuanya. Dan Yusuf serta Maria sebagai orang tuanya, sebagai ayah dan ibunya, tidak membiarkan begitu saja. Alkitab memberitahu kepada kita mencari. Yusuf dan Maria mencari Yesus. Bertanya ke sana kemari, bertanya kepada rombongan satu dan rombongan yang lain, bertanya kepada sanak kadangnya, sanak familinya, anggota keluarganya yang lain. Apakah tahu di mana Yesus anakku? Lalu mereka berkata tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria? Tetap kembali ke Nazaret? Wah udah gede kok, udah umur 12 tahun kan? Udah gede. Udah tahu jalan? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yusuf dan Maria, Alkitab memberitahu kita. Firman Tuhan memberitahu kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kembalilah mereka, Yusuf dan Maria, ke Yerusalem. Memang tidak diberitahukan sudah seberapa jam dia berjalan. Tetapi mereka kembali, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak berpikir, sudah gede. Nanti kan mungkin ikut teman-temannya sebaya, rombongan yang lain. Enggak. Tetapi Yusuf dan Maria bertekad untuk balik kanan. Dia kembali ke Yerusalem mencari anaknya itu, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya ada dalam perjalanan cukup malam atau bahkan dini hari. Kalau ada pelayanan, ada keperluan begitu, kadang-kadang saya melihat di sekitar di mana saya lewat, selalu ada anak-anak saja, remaja-remaja yang masih di jalanan. Lalu dalam pikiran saya, aduh, kenapa ya? Orang tuanya tanya-tanya enggak ya? Orang tuanya cari-cari enggak ya? Sampai mereka mungkin bisa dini hari. Kemana orang tua? Sekarang ini aksesnya mudah sekali untuk mencari. Bisa telepon kan, kalau dulu bingung harus jalan kaki tuh. Makanya Maria, Yusuf nggak punya handphone, belum ada handphone waktu itu. Jadi balik pergi ke Yerusalem lagi. Kalau ada handphone seperti sekarang mungkin cukup di handphone. Nak, kamu di mana? Gitu kan? Seperti kita orang tua sekarang ini ya, Bapak Ibu ya, kalau anaknya pergi kan begitu kan, kamu di mana? Sedang apa? Dengan siapa? Begitu ya? Atau cuek-cuek saja? Cuek-cuek saja, udah gede. Ya, gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan, dicari, ditanyain orang tuanya malah gantian marah gitu. Ma ini masih jam segini, gitu. Makanya sampai ada orang tua mengungkapkan kejengkelan, nak jangan pulang malam-malam ya, pulang besok pagi saja gitu ya. Jadi jangan pulang malam-malam, pulang besok pagi sekalian gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang kadang-kadang begitu, dicari orang tuanya malah marah. Padahal orang tuanya itu mencari sebagai bentuk perhatiannya. Ya toh?
Gitu. Nah, saudara, para orang tua saya diingatkan, saya belajar dari firman Tuhan ini, mari kita memiliki perhatian penuh. Mari kita mencari anak kita ada di mana, dengan siapa mereka. Loh, mereka anak kita kan bukan mencari anak orang lain kan? Kita mencari anak kita sendiri. Ya tuh? Kecuali saya mencari anaknya Pak Maulana gitu kan. Di mana? Agung. Oh, di sini Agung, gitu kan. Saya cari anak saya, kita cari anak kita sendiri kok. Ya itu tanggung jawab kita. Itu yang dikerjakan oleh siapa? Yusuf dan Maria, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikerjakan oleh Yusuf dan Maria. Mencari. Ya mencari. Kadang-kadang malah bahkan ada anak-anak yang nggak mau diganggu oleh orang tuanya, lebih baik kos aja lah, gitu, kontrak rumah daripada diganggu orang tua. Ya kan? Ngapain? Jauh dari orang tua lebih enak gitu. Gitu ya. Hati-hati. Kalau tujuannya baik, positif, enggak masalah sih. Tetapi hanya kalau mau menghindari cerewetnya ibu. Memang ibu itu betul ya, Bu. Ibu-ibu bagaimana suami-suami? Ibu gitu, istri, bapak agak enggak, itu ada positifnya juga ibu cerewet, istri cerewet ya. Gitu. Karena pengendali, penolong ya. Tapi ya jangan cerewet terus, apa-apa cerewet terus gitu. Gitu. Enggak. Tapi mari kembali di sini. Mari menjadi orang tua yang peduli terhadap anak-anak kita. Mari kita mencari, mari kita memiliki perhatian penuh seperti Yusuf dan Maria ini. Mereka mencari, bahkan bertekad untuk kembali ke Yerusalem. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem, ternyata Yesus tidak kemana-mana ya. Yesus ada di mana? Di Bait Allah. Sedang ngapain? Sedang diskusi. Diskusi apa? Politik? Enggak. Diskusi tentang kelaparan? Enggak. Diskusi tentang siapa? Allah. Diskusi tentang firman Allah. Dan karena itu Alkitab mencatat dia bertambah hikmatnya. Karena firman Tuhan itu memberi hikmat dan menambahkan hikmat kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, para orang tua khususnya, mari memperhatikan anak-anak kita. Mari memperhatikan anak-anak kita. Perhatikan ayat yang ke-51 Bapak Ibu Saudara. Lalu ia pulang bersama-sama mereka, bersama-sama kedua orang tuanya ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ya, mereka tetap hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Orang tuanya memperhatikan, orang tuanya mencari, mengasuh, mendidik anak-anaknya. Mendidik anaknya, yaitu Yesus. Dan mari ini menjadi tekad komitmen kita para orang tua. Ya, para orang tua, mendidik anak-anak kita. Sudah bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu menitipkan anak-anak satu ke sekolah Kristen. Ya. Jadi bersyukur itu kalau putra-putri Bapak Ibu dititipkan ke sekolah Kristen karena akan dididik dengan perkara-perkara rohani. Yang pertama, selain intelek, kemampuan, teori, ilmu. Yang kedua, bersyukur dan doronglah anak-anak ikut sekolah minggu. Ya, ikut sekolah minggu. Walaupun bayi, enggak apa-apa. Tadi ya, pegang perut waktu hamil. Ya, ajak sekolah minggu. Dorong anak-anak pemuritan. Tadi atau kemarin Bu Stefanus bicara dengan saya, boleh enggak kalau tahun depan pemuritan di gereja? Karena kan tidak lebih dari 50. Ya, tidak lebih dari 50. Mungkin masuk dengan pamong 60-an lah gitu. Ya nanti kita lihat dulu ya Non, saya bilang gitu. Kita lihat dulu karena anak-anak kan, anak-anak gitu. Jadi bersyukur, saya bersyukur, para pamong bersyukur kalau ada orang tua yang mendorong anak-anaknya, bahkan bukan saja mendorong, terlibat dalam hal-hal rohani.
Tidak dibiarkan, minggu jatahnya libur. Gitu ya. Minggu itu jatahnya libur, udah dari pagi sampai sore pulang sekolah les pelajaran. Ya, makanya sekian tahun lalu saya mendorong anggota gereja jangan hanya dileskan materi pelajaran, tapi leskan alat musik. Jadi penting itu. Makanya puji Tuhan gereja ini tumbuh pemain-pemain musik karena orang tuanya rupanya luar biasa. Orang tua Gereja Baptis Cengkareng Indah meleskan anak-anaknya ke piano atau keyboard. Kalau yang belum dimulai, silahkan, ya dimulai. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur saya. Ya. Mari mendorong supaya anak-anak kita betul-betul suka hal-hal rohani. Jadi jangan dibiarkan udah gede nggak enak, apalagi ya. Jangan. Mari belajar seperti Yusuf dan Maria. Mencari anakku malam minggu di mana? Ikut PKM Benda. Ya. Ikut PKM enggak anak-anak kita yang masih remaja pemuda? Ini penting. Bapak Ibu bisa membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, dengan harta kekayaan. Tetapi yang menjadi pondasi adalah hal-hal rohani. Penting. Karena itu perhatikanlah kehidupan rohani anak-anakmu. Bimbinglah kehidupan rohani anak-anak kita sebagai orang tua. Ya. Karena ketika anak-anak kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita orang tua, bahkan kakek nenek, opa oma juga bahagia lihat cucu-cucunya, aduh rajin gitu ya. Natalan pakai baju Natal, melayani, waduh gembira sekali hati ini, sukacita ya. Sementara Natalan malah pergi kemana kan, ya kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari mendorong anak-anak kita, para orang tua yang putra-putrinya belum ikut remaja pemuda, dorong mulai Sabtu besok. Ya. Kalau masalah pulsa kota, Tuhan sediakan. Amin. Duh, kok dikit sekali. Masalah pulsa kota Tuhan siapkan. Kok baru separuh? Khawatir bener. Ya. Saudara, mari kita mendorong anak-anak kita. Mari bersama anak-anak kita. Ya, bersama anak-anak kita memperhatikan supaya kehidupan kita menjadi keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Orang tua yang senantiasa memiliki perhatian penuh kepada anak-anaknya karena mereka tidak menemukan dia. Itulah yang dikerjakan oleh Yusuf dan Maria. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita semua para orang tua, mari memperhatikan anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Carilah anakmu. Ketika kegiatan-kegiatan gereja ada, di mana anak-anak kita? Dorong mereka. Ya. Dorong mereka. Bahkan seperti ibadah hari ini, mari bersama-sama dengan anak-anak kita. Betapa sukacitanya, betapa bahagianya kalau kita satu keluarga datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya kita menikmati akan kasih karunia yang daripada Tuhan. Anak-anak, dengarkanlah nasihat orang tuamu. Itu bentuk perhatian dan kasih orang tuamu kepada kalian. Bersyukurlah kalau orang tuamu peduli terhadap kalian akan hal-hal rohani. Karena itulah yang akan membuat Anda menikmati masa depan. Perkara-perkara rohani, kedekatan kita kepada Tuhan itulah akan memberkati saudara dengan masa depan. Karena Tuhan sang pemilik masa depan. Tuhan memberkati. Mari kita hidup menjadi keluarga Kristen dimanapun. Yang menunjukkan bahwa kita dikasihi oleh Allah dan sesama kita. Amin. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, para orang tua yang saya kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini patut kita renungkan. Mari kita berkaca, mari kita bercermin kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tua daripada Yesus Kristus pada waktu itu. Menjadi keluarga yang senantiasa memelihara kehidupan ibadahnya kepada Tuhan dengan baik. Apapun kendalanya, tetap peliharalah kehidupan ibadahmu kepada Tuhan bersama keluarga dengan baik. Mungkin anak-anak kita diajar untuk bangun pagi. Memang kadang-kadang anak-anak kita perlu kita paksa. Itu bentuk perhatian kita. Supaya mereka sejak dini, sejak kecil, tahu tentang Tuhan. Bahwa hidupnya karena Tuhan. Jangan biarkan mereka terlena. Mari para orang tua perhatikan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Anak-anak, bersyukurlah kalau kalian punya orang tua yang mungkin sedikit, kadang, atau mungkin sering ngomel untuk hal-hal yang baik. Bersyukurlah. Untuk hal-hal rohani, berterima kasihlah kepada orang tuamu. Karena orang tuamu adalah wakil Allah. Orang tuamu adalah penjaga hidupmu. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tuamu kalau orang tuamu cerewet untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang rohani. Dengarkanlah nasihatnya, lakukan. Supaya kalian menjadi bagian keluarga yang disukai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan menjadi berkat bagi sesama. Mari bersama-sama kita menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Keluarga yang melakukan apa yang Tuhan mau. Dan menjadi berkat bagi sesama. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Ku mau menyenangkanmu. Dan saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing, orang tua, anak, merespon. Berdoalah secara pribadi, katakanlah kepada Tuhan secara jujur apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk dirimu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Para orang tua dan anak-anak, terimalah firman Tuhan dengan ucapan syukur. Sekalipun firman Tuhan itu mungkin menegur saudara, menasehati saudara, mengingatkan saudara, itu berarti bahwa memang firman Tuhan demikianlah. Tuhan mau supaya kita masing-masing, Tuhan mau supaya kita sebagai keluarga menyenangkan Tuhan.
mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan nyanyian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Tegaskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Mari kita katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu ya Tuhan itu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang mengubahkan. Dan biarlah kami menjadi tanah liat yang baik, yang siap diubahkan oleh Tuhan, yang siap diperbaharui selalu oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami yang baik, yang selalu menaruh perhatian penuh kepada anak-anak kami. Bukan saja hal-hal yang bersifat tidak kekal, yang bersifat sementara, tetapi biarlah kami menaruh perhatian penuh kepada anak-anak kami. Perkara-perkara yang sifatnya kekal. Membimbing mereka, mendidik mereka. Perkara-perkara rohani ya Tuhan. Biarlah kami juga menjadi keluarga yang senantiasa memelihara kehidupan beribadah kami kepada Engkau dengan baik. Apapun situasinya yang kami alami. Tantangan yang kami alami. Godaan yang kami alami. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap dapat memelihara kehidupan ibadah kami bersama keluarga kami. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua atas perhatian mereka atas hidup kami, untuk hal-hal rohani kami, bukan saja hal-hal jasmani kami, tetapi kami mengucap syukur karena kami memiliki orang tua yang punya perhatian penuh terhadap hal-hal rohani dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat dengan senang hati menyendengkan telinga kami untuk mendengar didikan dan juga nasihat orang tua kami. Sehingga kami menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan.
menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi sesama kami, dikasihi oleh sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Meteraikan ya Tuhan firman-Mu di dalam loh hati kami, supaya firman-Mu bukan saja kami dengar lalu hilang, tetapi firman-Mu mengakar, bertumbuh, dan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mengucap syukur, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita masuk dalam doa penyerahan anak. Saya mengundang Bapak Antonius Mujiono dan Ibu Tri Septi Napitupulu untuk ke depan dengan anak Arga Timothy Mujiono. Kemudian saya mengundang Bapak Renaldo Marpaung dan Ibu Ermina Telaumbanua bersama dengan anak. Kemudian saya mengundang Bapak Setiaman Sindrate dan Ibu Mekarasi Fau bersama anak Christian. Agak ke sana, Ibu. Ya, agak ke sana. Ya. Firman Tuhan. Suara saya? Baik, firman Tuhan demikian, khususnya kepada ketiga dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Di jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pak Muji dan juga istri, Pak Renaldo, istri, demikian juga Pak Setiaman bersama dengan istri. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata dengan jelas menjadi sebuah perintah, dan perintah itu mendatangkan
hasil yang membahagiakan untuk kita para orang tua. Saya membaca ulang, perhatikan dengan baik. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang muda termasuk anak-anak kita. Ketika Bapak Ibu selaku orang tua ingin anak-anak kita tidak menyimpang, anak-anak kita memiliki perilaku yang baik, yang terpuji, ya, anak-anak yang mengikuti jalan yang baik, tentu jalan firman Tuhan, adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mendidik mereka di jalan yang patut baginya. Di jalan yang patut baginya itu seperti apa? Jalan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada jalan yang patut baginya di luar firman Tuhan. Tidak ada. Jadi hanya firman Tuhan. Ya hanya firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin, okelah kalau kita para orang tua punya pengalaman buruk, ya toh, punya pengalaman buruk. Jangan itu diteladankan kepada anak-anak kita. Ini contoh nih, ya kalau kita punya pengalaman buruk karena minum minuman keras, itu jangan diteladankan kepada anak-anak kita. Sekarang ini apa ya? Karena medsos itu luar biasa. Apa yang kita sentuh di HP kita itu dilihat oleh banyak orang yang berteman dengan kita. Kadang-kadang saya sedih, orang-orang Kristen kok di depannya itu bukan hamburger, bukan minuman teh atau kopi lah gitu, tapi minumannya berbintang. Wah itu sedih saya. Di depannya itu berbintang, sedih saya, terus terang. Nah bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita? Jadi ini pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk ketiga pasangan suami istri ini, tetapi juga untuk kita, siapapun kita. Yang ada di ruang gedung gereja ini maupun yang ada di ruang Zoom. Mari menjadi orang tua, mendidik anak-anak kita dengan benar. Seperti tadi ya, khotbah saya, ajak mereka sekolah minggu, bukan perintah. Ajak mereka sekolah minggu, ajak mereka ibadah. Jadi gitu ya, Pak Setiaman, Pak Renato, Pak Muji bersama istri masing-masing, supaya anak-anak kita di masa tuanya pun mereka mengikuti jalan yang benar. Ya, dan itu membahagiakan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Wong kadang-kadang kita punya perhatian saja sama anak-anak kita di luar sana berapa jam, ya kan? Lebih banyak kadang-kadang di luar sana, ya toh. Kadang-kadang kita ini ditipu anak-anak kita, wah bangganya kita anak kita baik. Ya betul ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ditipu anak-anak kita karena anak-anak kita di rumah itu sopannya luar biasa. Jadi begitu pulang itu salaman dengan tangan papa mamanya itu 1 jam. Wah itu menunjukkan anak yang baik, tetapi ternyata di luar sana enggak jelas. Jadi jangan sampai, ya jangan sampai. Mumpung masih kecil-kecil, ajar didik mereka di jalan Tuhan, jalan firman Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, ya, supaya mereka sukacita, ya. Kita juga menjadi orang tua yang sukacita, gitu ya. Tuhan memberkati, dan silakan bapak-bapak bersama ibu naik dan saya akan mendoakan. Agak kesini ya, bapak pegang, ya sampai gitu ya, enggak, pegang aja, bapak menghadap sana, supaya, ya. Saya mohon keluarga besar dari Bapak Antonius Mujiono dan Ibu Tri berdiri di tempat, silahkan keluarga besar berdiri di tempat, ya ini keluarga Gondang Lege ya, Pak Agus. Ya, mari kita berdoa ya. Ya, agar kita berdoa ya. Ya. Bapa kami dalam surga, saat ini datang hamba-Mu
Bapak Antonius Mujiono dan Ibu Tri Septi Napitupulu. Engkau telah menganugerahkan anak yang bernama Arga Moti Mujiono. Tuhan, saat ini hamba-Mu mendoakan anak Arga, Kau yang mempercayakan, menganugerahkan kepada Engkau juga yang memberkati Arga, berikan pertumbuhan, memberikan masa depan, memberikan kesehatan kepada Arga. Biarlah hikmat dari Tuhan ditambahkan kepada Pak Antonius Mujiono dan istri sebagai orang tua untuk mengasuh, untuk membimbing, untuk mendidik Arga Timothy Mujiono menjadi seorang anak yang bertumbuh dewasa. Sampai pada akhirnya anak Arga mengambil keputusan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan hidup tidak menyimpang dari jalan. Berkati keluarga ini, terus kasih karunia, berkat damai sejahtera, ketentraman Tuhan limpahkan kepada keluarga ini. Hamba-Mu sekali lagi menyerahkan anak kami Arga dalam pelukan dan pegangan tangan Tuhan yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati ya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, tetap di sini ya. Saya mohon keluarga besar dari Bapak Renato Marpaung berdiri tempat dan saya akan mendoakan anak kita Shirley Ivona. Ya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu dan Engkau telah memberikan kepada Pak Renaldo dan istri anak yang diberi nama Shirley Ivona. Tuhan yang menganugerahkan anak ini kepada kedua orang tuanya. Hamba-Mu mendoakan supaya Engkau memberkati Shirley Ivona menjadi anak yang bertumbuh dewasa, di bawah bimbingan dan asuhan oleh kedua orang tuanya, dan Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada Pak Renaldo dan istri selaku orang tua untuk terus menuntun, membimbing, mendidik, mengarahkan, mengasuh anak Shirley Innova dengan firman Tuhan, supaya pada akhirnya anak ini bertumbuh dan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan pertumbuhan kepada anak Shirley, bahkan Tuhan yang memberikan masa depan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sekali lagi anak kami Shirley Ivona di dalam pegangan tangan Tuhan dan berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan berkati. Akan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang keluarga besar dari Bapak Setiaman Sendrate berdiri di tempat dan saya akan mendoakan anak kita Nathan Christian Sendrate. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, Engkau memberikan anak kepada pasangan suami istri, yaitu Bapak Setiaman Sendrate dan istri, seorang anak yang diberi nama Nathan Christian Sendrate. Kami mengucap syukur karena semuanya merupakan berkat Tuhan. Dan karena itu hamba-Mu mendoakan anak kami Nathan Christian Sendrate bertumbuh dengan baik. Tuhan memberi kepadanya kesehatan. Tuhan menjagai Nathan anak kami ini. Dan Tuhan memberikan masa depan kepadanya. Hamba-Mu mendoakan supaya Tuhan menambahkan hikmat-Mu kepada kedua orang tuanya.
yaitu Bapak Setiaman Sendrata dan istri, menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang membimbing, mendidik, mengasuh, membesarkan anak Nathan Christian Sendrata di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Sehingga anak ini terus berjalan dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai saatnya nanti Tuhan, dia percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak kami, Nathan Christian Sendrato, di dalam berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ini kebetulan tidur ini. Silakan kembali duduk. Silakan kembali ke patrap yang pertama. Saya minta Ibu Stefanus akan tetap di sini di trap pertama, menghadap ke sana. Saya minta Bu Stefanus akan menyerahkan piagam penyerahan anak. Selamat kepada Bapak Antinus Mujiono dan Ibu Tri Septi Napitupulu dengan penyerahan anak saat ini. Tuhan memberkati. Ya, selamat Pak Renato dan Ibu Hermina. Tuhan berkati. Selamat kepada Pak Setiaman Sendrato dan istri. Mbak Ayu, Ibu mungkin dituntun ke atas. Foto. Yuk. Sini. Foto dulu sebelum mepet. Ibu di atas ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Hah? Bisa enggak? Seru ya. Pasti semuanya bersuka cita. Selamat sekali lagi buat keluarga Pak Antonius Mujiono bersama istri dan Bapak Renaldo bersama istri dan Bapak Setiaman bersama istri ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua pada siang ini camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai
kebajikan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas kesempatan hari ini. Kami boleh memuji mengagungkan nama-Mu dan memuliakan Engkau melalui sebagian berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, persepuluhan kami ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan berkati, Tuhan menyucikan apa yang kami persembahkan sehingga untuk dapat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nyanyian pujian nomor 348, bait pertama dan ketiga, kita akan nyanyikan mengiringi kita untuk memberikan yang terbaik pada saat ini. Hidupku jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terhilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terhing, surga milik Alhamdulillahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pengumuman dari panitia Natal si acara bahwa lomba foto keluarga ya, lomba foto keluarga yang harusnya itu hari ini ya, deadline terakhir ya. Deadline terakhir itu hari ini untuk posting, itu akan diperpanjang sampai besok tanggal 20 Desember. Ini karena ada masukan, ada berbagai pertimbangan dari panitia acara ya. Semalam saya intip dikit-dikit sih udah banyak ya, bagus-bagus gitu ya. Jadi kalau yang belum posting silahkan posting hari ini dan besok. Ya, jadi diperpanjang sampai besok tanggal 20 Desember. Postingnya di mana? Di link Google Drive ya. Nanti minta tolong panitia acara share lagi ya link Google Drive-nya di grup ya, supaya semuanya bisa mengekspresikan sukacita Natal bersama keluarga ya, bersama keluarga besar ya, sehingga banyak orang merasakan berkat-berkat melalui postingan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, pada pekan ini kita juga bersama-sama merasakan sukacita ya, menyambut yang berulang tahun pada pekan ini. Yang pertama adalah Bapak Petrus Karyadi, yang kedua adalah Bapak Wahyu Mulyono, dan yang ketiga Saudari Maria Natali ya. Mungkin ada yang datang atau melalui virtual semua ya.
Oke, ya melalui virtual. Kita akan bersama-sama bersukacita dengan ketiga saudara seiman kita dengan nyanyian pujian Selamat Ulang Tahun. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami boleh beribadah, berbakti, menyembah Engkau. Bahkan kami diberkati juga dengan perkara-perkara rohani melalui firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan mempersembahkan bakti penyembahan kami biarlah menjadi persembahan yang menyukakan Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu saat ini mohon berkat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini, maupun yang bersama-sama beribadah melalui ruang Zoom, dan seluruh umat Allah yang tidak berkesempatan bergabung. Tuhan berkatilah mereka, seperti selama ini Engkau senantiasa memberkati mereka. Sertai perjalanan hidup mereka, semua tugas tanggung jawab kehidupan mereka, kiranya disertai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, sehingga mereka menikmati betapa baiknya Tuhan, betapa kemurahan Tuhan itu luar biasa, senantiasa dilimpahkan kepada umat-Mu. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka, jualan mereka. Berkati studi pendidikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, supaya mereka hidup rukun ya Tuhan, saling mengasihi, semakin mengasihi, dan tetap bahkan semakin kuat kesetiaan mereka sebagai pasangan suami istri, dan juga dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga mereka. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan yang sulit, Tuhan, Engkau menguatkan mereka, Engkau meneguhkan iman mereka, Engkau memberi pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada pertolongan, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat apa yang mereka kerjakan berhasil. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa yang memikirkan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi dan untuk kemajuan bangsa ini, demi dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai persoalan yang terjadi, kami mendoakan supaya Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa kami menyelesaikan dengan bijaksana, dan bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan.
umat-Mu, anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang sakit ya Tuhan, yang terus tengadah kepada Engkau. Tuhan memberi kekuatan iman, Tuhan memberi pengharapan, dan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan ajaib-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Seperti untuk istri hamba-Mu, untuk Pak Mardi, untuk Pak Tio Gimlen, Pak Maruli, Pak Daniel Susanto, Ibu Tio, mama dari Pak Daniel, Ibu Sumartini, Pak Indro, dan teman-teman kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi bersama-sama terus tengadah kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Engkau memberkati mereka. Berkati rangkaian kegiatan Natal minggu ini, malam Natal tanggal 24 malam, ibadah Natal tanggal 25 pagi, dan juga perayaan Natal 25 sore. Tuhan berkatilah semua panitia, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati kami semua seluruh umat-Mu, supaya kami dapat bersehati, berbakti, dan merayakan Natal tahun ini dipenuhi dengan sukacita, ucapan syukur kami. Oleh karena Engkau hadir, memberi kepada kami pengharapan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami menyerahkan seluruh doa kami bersama pada pada pagi hari ini, dan kami ingin mengakhiri ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hidup-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mendoakan berkat damai sejahtera yang daripada Allah, kasih karunia di dalam dan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus melimpah menyertai Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anak hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan